Selamat siang pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Cici Nasyanita, jurnalis host Bangka Pos. Jadi kembali lagi dalam live streaming Bangka Pos Berkisah Asik. Nah, pada momentum hari ini, tanggal 22 Desember 2020 merupakan peringatan Hari Ibu. Nah, di hari spesial ini kita sudah kedatangan tamu ibu-ibu hebat yang luar biasa tentunya. Sebelumnya pada hari Ibu ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu hebat-hebat di luar sana. Tetap sehat di tengah pandemi COVID-19 dan tetap kuat tentunya. Oke, ini di sebelah kanan saya, paling pojok, berhijab berwarna kuning. Iya, sudah senyum-senyum beliau. Oke, ini adalah ibu hebat juga, calon ibu sebenarnya, karena beliau masih lajang. Berarti gak cocok di sini ya? Oh, bisa. Oke, jadi ini adalah dosen sosiologi Universitas Bangka Belitung. Beliau sering memberikan analisis yang luar biasa tentang kehidupan sosial masyarakat daerah kita tentunya. Beliau adalah Ibu Luna Febriana. Selamat siang Ibu Luna. Siang, Febriani Mbak Cici. Ya, iya. Saya salah. Febriani. Oke, Luna Febriani Ibu ya. Iya. Bakal ganti akte orang kerjaan saya. Oke, Ibu Luna mungkin bisa disapa pemirsa Bangka Pos dan juga perkenalkan diri secara singkat aja sih Bu. Halo pemirsa Bangka Pos, ya saya Luna Febriani. Saya sehari-hari sebenarnya di Universitas Bangka Belitung. Ya, saya tidak tahu kenapa saya diundang ke sini karena ini peringatan Hari Ibu. Sementara saya bukan Hari Ibu, tapi nanti kita akan banyak bercerita tentang Hari Ibu ya, Mbak Cici ya. Oke, luar biasa pembukaannya ya. Dia merasa tidak pas di sini ya kayaknya. Karena Hari Ibu tadi temanya. Iya, tapi merupakan calon ibu juga ke depan. Tentunya ya. Amin, kita doakan bersama. Oke, selanjutnya di tengah kita, posisinya di tengah soalnya ada ibu yang ya senyum juga ya Bu ya. Waduh, waktu mahasiswa senyumnya. Ini adalah ibu hebat juga tentunya, Ibu Komisioner KPU Kota Pangkal Pinang. Ibu Margarita, selamat siang Ibu. Siang menjelang sore ya. Ya, siang menjelang sore. Oke Bu Margarita, bisa disapa pemirsa Bangka Pos, perkenalkan dirinya nih. Halo, ada panggilan dulu sudah untuk Pemirsa Bangka Pos. Pemirsa Bangka Pos, saya Margarita, saya kesehariannya di KPU Kota Pangkal Pinang. Itu aja. Oke, Sementara kayak gitu ya, karena nanti kita bakal biar penasaran. berbincang. Iya. Benar. Tapi karena ini masih awal ya, segmen pertama, kayaknya kita lebih baik perkenalkan diri lebih dalam ya Bu. Betul. Ya? Karena tak kenal maka ta'aruf. Maka taruh ya benar. Sampai mikir keras saya Bu. Karena biasanya peribahasanya tak kenal maka tak sayang. Iya. Tak kenal Maka ta'aruf. maka taruh. Bisa Lagi. Waduh, ini asik, ini ibu hebat. Jangan sampai saya dimakan di sini menurut saya. Oke, ini ibu kita kayaknya ke Ibu Margarita yang dekat saya dulu. Siap, boys. Ibu Margarita, informasinya kan ke Ibu Margarita sebelumnya adalah seorang PNS Bu ya. Ya. Terus kenapa sih Bu bisa tertarik jadi komisioner KPU? Nah, Oke, baiklah. Oke. Benar, saya dulu PNS, tapi kalau dibilangin tertarik, sebenarnya kalau tertarik, saya lebih tertarik jadi gubernur atau wali kota sih. Wow. Itu sebenarnya kalau Kita tertarik gitu kan. Iya. Tapi memang kenapa di komisioner ini di KPU ini merupakan mencari pengalaman dan juga saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman dan ternyata setelah berada di situ ternyata saya mencintai pekerjaan saya. Gitu. Kunci sebenarnya nyaman di suatu pekerjaan adalah mencintainya. Ya. Mencintai laki juga. Ya jelas. Ibu, ini perjalanan bisa ke tahap menjadi komisioner mungkin bisa diceritain Bu? Nggak panjang gitu. Ya nggak apa-apa Bu, disingkat aja kalau bisa. Tahapnya ya. Iya. Kita boleh 5 tahun ya, soalnya dia juga tim saya kebetulan. Untuk jadi komisioner itu kita ada administrasi itu seleksi administrasi, kemudian CAT itu kayak tertulis gitu kan. Kemudian kita ada wawancara psikotes, kemudian wawancara tim sel, kemudian wawancara dengan KPU kalau misalnya katanya di kota nih KPU provinsinya gitu. Jadi banyaklah tes-tesnya sebelumnya untuk sampai ke situ. Oke, sebelumnya kan PNS, sebelumnya ada lagi nggak pengalaman di tempat lain mungkin? Enggak, saya cuma di PNS dan aktif di organisasi. Oke, seperti itu ya perjalanannya. Itu perjalanan singkatnya aja pemirsa. Nah, kita beralih ke yang sebelah lagi. Beliau seorang dosen ya.
Berarti sudah berapa ribu kepala yang sudah diajarkan? Ratusan lebih. Ratusan ribu. Oke, Ibu Luna Febriani ya. Iya. Salah lagi saya. Ini Bu Luna Febriani. Ibu sudah berapa tahun menjadi dosen, Bu? Saya Januari 2016. 2016, sekitar 4 tahun lah ya. Hampir mau 5 tahun. Dosen ini merupakan cita-cita, keinginan atau gimana, Bu? Iya sih, sebenarnya dosen itu passion saya ya. Cuman ketika saya melanjutkan kemarin ke Jogja, saya tertarik ke dunia-dunia misalnya aktivis perempuan sebenarnya sih. Tapi kemudian disuruh pulang kembali ya mau nggak mau saya ke dosen gitu ya. Jadi sebenarnya memang dosen itu passion awal saya. Nah, passion awalnya ingin jadi seorang dosen, Bu. Iya. Ibu mungkin bisa diceritain, Bu, keluh kesah jadi dosen itu apa sih, Bu? Sama nggak sih sama guru yang harus mendidik? Keluh kesahnya banyak sekali ya, terutama ketika berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa yang memang gregetnya luar biasa. Jadi sama sih seperti guru, cuman kalau guru kan ada jenjang yang rendah lebih enak. Ini kan jenjang anak-anak yang sudah besar ya. Jadi keluh kesahnya banyak memang ketika kita ngajar misalnya mereka asik sendiri ya, ketika kemudian kita suruh mereka cepat kuliah, mereka sibuk di luar ya, dan tidak memprioritaskan kuliah itu sendiri. Saya memang terkenal galaknya ya. Wow, dosen galak. Dosen galak. Jadi ini salah satu dosen galak di Universitas Bangka Belitung namanya, Bu ya. Nah, Predikat itu predikat predikat Nah, tadi juga dikacangin. Jadi buat mahasiswa mungkin ini keluh kesah dari seorang dosen ya. Tolong dimengerti nih, jangan dikacangin dosennya. Oke, Bu. Cita-cita tadi memang sudah dari dulu. Dan mungkin, Bu, kedepannya Ibu itu ada nggak sih kepikiran selain jadi dosen? Kan udah menjalani, ada keputusannya, ada pikiran pengen nyimpang gitu kan? Nyimbang jadi apa tadi? jadi gubernur Jadi juga. jangan. Enggak, kalau ditanya keinginan tuh tinggi-tingginya. Iya, benar-benar. Tinggi-tinggi Luar jangan. biasa, ini memang ibu-ibu Iya, hebat ini saya. iya. Kalau mau tingginya ya jadi Menteri Retno Marsudi. Oh iya. Ya. Jadi Luar menteri biasa. Arti belum ada pikiran nggak tuh gimana? Belum. Ada. Belum. Arti masih nyaman di zona menjadi seorang dosen. Iya, insya Allah. Wah, luar biasa. Kita beralih lagi ke sebelah. Kita vertikal aja, Bu. Santai aja, Bu ya. Iya, Oke, santai. Ini baru perkenalan awal, sebab nanti kita bakal ada kejutan-kejutan gitu kan. Pertanyaan kejutan buat para ibu-ibu nih. Kapan lagi saya Takut kerjain saya dosen jadinya. sama dosen? Ya, Bu, santai-santai aja, Bu. Ibu, tujuan terbesar Ibu dalam hidup apa ya, Bu? Apa ya? Tujuan saya 1 atau 2 nih. Wow, artinya lebih. Boleh. Tujuan hidup untuk saya pribadi, saya ingin melihat anak saya sukses karena kesuksesan seorang orang tua itu adalah kesuksesan anaknya. Orang tua dikatakan sukses, nggak sukses kalau anaknya nggak sukses. Jadi, yang kedua, saya ingin setiap manusia kan punya goal ya, punya cita-cita ya. Saya pengen dalam karir ya pengen sukses juga sesuai dengan impian saya gitu, cita-citanya. Oke, luar biasa. Ditanya dong impiannya apa gitu. Apa, Bu? Saya pengen jadi gubernur Bangka Belitung. Saya doakan enggak? Saya doakan ya, Bu ya. Diaminkan nggak? Minta amin dengan satu orang sudah tercapai nanti. Itu pengen dari apaan itu? Pak Guru langsung bingung. Sayang ntar. Enggak masih jauh, tapi berproses lah gitu kan. Iya. Enggak, kalau misalnya mimpi itu jadi tingginya, jangan standar gitu. Oke, ini luar biasa ya. Ini saya salut sekali, Bu ya. Walaupun ibu seorang wanita memiliki keinginan yang luar biasa. Jadi gender itu sebenarnya harus setara lah, Bu ya. Iya. Udah 2020 soalnya. Sekarang lagi 2021. Terus belum juga begitu. Ini saya tahu belum juga ini. Buat kita berdua, Bu ya. Iya kayaknya. Ini sudah punya anak soalnya. Sudah. Oke, kita beralih ke sebelah lagi. Ini ibu-ibu ini suka bercanda. Mereka serius pada tempatnya gitu ya. Wah, luar biasa. Ibu dosen tadi ya? Iya. Sosiologi. Saya penasaran kenapa sih jadi tertarik di sosiologi? Kenapa nggak biologi, Bu? Kenapa nggak kimia gitu kan? Oke ya, jadi kenapa sosiologi? Jadi di awal tuh orang tuh sering meragukan ya sosiologi itu apa, karena memang sosiologi itu dianggap hanya berbicara tentang masyarakat saja. Tapi kemudian saya juga awalnya nggak tahu sama sekali tentang sosiologi, tapi ketika berkecimpung itu enak sekali, nyaman sekali ya. Jadi kita belajar tentang interaksi masyarakat, kita mengetahui ini bagaimana ya masyarakat ini bertingkah karena apa. Nah dari situ saya menjadi mencintai sosiologi itu.
Oke, jadi karena sudah terjun ke dalamnya, Iya. sehingga jadi itu rasa cinta. Saya Iya. mencintai. Saya mencintai. Iya, Ya. sama saya juga mencintai. Ini kalau sensitif sekali bahasa cinta ya. Mengapa? Oke. Mencintai bukannya. Jadi begitu ya, kenapa menjadi menyukai sosiologi. Iya. Dan ibu ini juga merupakan langganan Bang Kapos ini, Bu. Analisisnya tentang sosiologi daerah kita ini. Terima kasih Bu ya atas Sama-sama, bantuannya selama ini Bu. Sebenarnya saya nggak berani sama Bang Alza kalau menolak. Ya manajer kita Bu ya. Harus gitu ya. Oke, ibu ini juga merupakan berapa kali ya jadi moderator debat ya Bu. Itu pengalaman. Cuma satu kali kok. Satu kali ya. Satu kali itu gimana sih Bu pengalamannya, mungkin bisa diceritain? Aduh, ya awalnya nervous luar biasa karena dihadapkan dengan orang-orang yang berpengaruh di situ ya, ada calon-calon bupati dan ada calon wakil bupati. Nah, tapi kemudian dijalani coba tenang ya, coba menguasai panggung dan akhirnya kita bisa menguasai panggung. Jadi awalnya memang seperti kepada semua orang pasti awalnya sih deg-degan Bu ya. Tentu saja, Tentu Ci. saja. Saya juga ibu soalnya. Wajar saya manusia. Oke, jadi ngawur ya. Oke Bu, ini kita sepertinya agak santai sedikit Bu ya. Karena tadi bahasan kita agak serius. Bu. Iya, kayaknya. Ibu Kenapa jadi itu? relax, Bu. Relax. Hari Ibu, relax. Hari Ibu, ini kita belum masuk ke tema ibu ya. Iya. Belum. Ini baru kita perkenalan personality mereka berdua. Ini keselingin sama games deh Bu, enaknya. Buset dah. Gamenya itu. Gamesnya apa ini? Boleh, tapi siapa takut? Tapi kayaknya break dulu Bu sebelum games. Boleh. Ini saya main-mainin aja orang tua ini lumayan kan. Oke, kita break sebentar pemirsa Bang Kopos, tetap stay di usah tutup ke kampung diri ya. Lalu lagi seru kisah nih. Kita bakal ngerjain dosen sama komisioner kapan lagi ya nggak sih? Oke, stay tune ya. Kita break sebentar. Oke, kembali lagi dengan streaming Bang Kapos berkisah asik. Oke, tadi break sebentar. Sekarang sebelum games, tadi saya udah jadi games ya. Tapi sebentar dulu, karena kita bakal beralih bertanya dulu kepada salah satu dosen. Dan ini juga informasikan buat teman-teman Bang Kapos yang pengen nanya kedua ibu-ibu hebat ini, pengen nanya apa sih untuk mereka, bisa langsung diketik di kolom komentar kita ya. Teman-teman, kita ke sebelah dulu. Buset. Saya kepikiran Saya ini lagi Bu. dong. Saya kepikiran pertanyaan seru Bu. Apaan itu? Udah kita kan udah mau menuju santai nih Bu ya. Iya. Nggak usah terlalu serius. Saya kepikiran nih Bu. Ibu kan jadi dosen 4 tahun lebih nih. Pernah nggak Bu ditaksir sama mahasiswa Bu? Ditaksir mahasiswa. Kayaknya Atau belum. naksir balik gitu? Kayaknya belum deh ya. Karena mungkin takut saya galak tadi ya. Oh iya, dia punya image galak. Saya Lu lu predikat itu. Iya, kayaknya enggak deh. enggak ya Bu. Ya? Belum. 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 Baru ada harapan itu. Belum. Harapan. Ya udah kita games aja Bu. Tadi kan sudah Oke. jadi games ya. Oke. Oke. Baru kita tanya lagi, Ibu. Ini gamesnya seru kok Bu, nggak terlalu menakutkan. Oke, Itu wajahnya ketakutan banget ya. Siapa takut? Saya tuh takut nih ujung-ujungnya kemana arah gamesnya itu nanti. Jadi saya punya kata-kata Bu. Ini Siapa dulu pertama? Ini saya bakal selang-selingin sih Bu. Oke. Selang-seling Bu ya. Dari Iya. Margarita terus Oke. ke Ibu Siap. Luna. Oke. Jadi ada 3 kata. Ini misalkan saya ini nyebutin satu kata, Ibu harus menjawabnya dengan 3 kata yang ada di benak Ibu. Oke. Misalnya saya ngomong nik warna hitam, kita kan apa yang ada di pikiran Iya. hitam, bulat, bisa mengeluarkan suara, nah ibaratnya gitu kan. Iya. Jadi Waktunya?
Ya harus cepat dong. Oke. Oke. 2 hari ya. 2 hari ini close semua orang. Oke, Oke. kita ke Ibu Margarita dulu. Karena yang paling tegang nih bajunya. Bu, relax Bu. Ini aku dimarahin Pak Azali sebenarnya ketika gue bergumul. Oh ya, bakal gubernur tadi ya? Iya. Pak itu bercanda Pak. Bercanda, Pak. Gimik aja Pak. Oke, Bu Margarita, saya punya kata ini buat Ibu. Kita nggak boleh sesuai dengan itunya, fashion ya. Kalau Ibu kan lebih ke KPU ya, Iya. kalau beliau lebih ke lainnya. Bu, dosen apa sih Bu? Dosen. Dosen pengajar, mahasiswa, dan belajar jarak jauh sekarang. Oke, luar biasa ya. Jadi di kalimat terakhirnya agak bingung tuh Ibu ya. Bingung ya. Di dosen kayak gitu Bu ya. Udah paham Bu? Itu tadi kata Ibu. Menurut Ibu komisioner kita, dosen adalah apa tadi? Pengajar, mahasiswa, dan belajar dari jauh. belajar. Mantul. Mantul. Mm-mm. Bener Ibu ya dosen ya? Bener gak pernyataan tadi? Bener dong, kan hanya yang ada di bayangan Bu Margarita. Iya, tapi siapa tahu nyimpang kan Bu ya? Enggak ya? Bu Margarita nggak hobi nyimpang. Oh gitu. Oke, lanjut ke satu hal lagi nih. Oke. Satu kata Bu. Iya. Nih, gimana? 3 Bu? apa 1? 3. 3 kata salah. 3 Hmm. kata. Laki-laki Bu. Aduh. Aduh, kayak gitu saya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Laki-laki ya, buaya, superior, dan kemudian ganteng. Itu aja deh. Luar biasa, saya terpukau Bu. Bagian pertama kata pertama itu Bu. Barbar sekali. Galak itu. Dia barbar sekali ya. Buaya darat Bu. Buaya. Buaya darat. Buaya. Di darat Bu ya. Kalau buaya darat Enggak sih, itu yang ada di benak saya Buaya. sih. Itu yang di benak Ibu ya? Iya. Kenapa harus di kata pertama buayanya Bu? Kenapa nggak ketiga aja Bu? Mungkin kemarin baru bercerita tentang laki-laki buaya Ah, darat. Mungkin itu betul. terbesitnya. Para laki, mohon maaf, jangan terlalu diambil hati. Ini santai dan sedikit bergurau Bu ya. Iya, tentu saja. Walaupun sedikit benar. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke Ibu Margarita. Apa grup WhatsApp Bu? Grup WhatsApp menyampaikan informasi ya, silaturahmi, apa ya, pertemanan. Oke, pertemanan bisa. Bisa dikikik juga Ibu ya? Apa? Dikikik orang gitu ya? Oh, dibully gitu ya? Bisa juga dikik ya. Bisa, di remove bisa. Saya grup WA. Tapi harus positif. Iya. Positif. Oke. Itu grup WhatsApp menurut Ibu Margarita. Selanjutnya kita ke sebelah lagi. Ini Bu, sebelah ini deg-degan terus ya bagian Iya ini dong. kurang bagus ini. Bagiannya kurang bagus mulu ini ya. Pasti Mbak Alza itu yang desain. Oke Bu, enggak Bu. Ini kita Dia sendiri. pemilu Bu. Pemilu ya, komisioner, Bawaslu dan KPU. Oke, ini sebelahnya KPU ya. Karena dia ada di sini makanya Benar, Bawaslu, KPU, KPU komisioner tadi. komisioner luar biasa. Aman. Aman. Selanjutnya ke Ibu yang sebelah. Hujan Bu. Hujan dingin, beser, kopi. Kopi. Oke. Hujan itu dingin, beser, Kopi. sering kencing soalnya Bu ya. Kopi. Dan kopi biar menghangatkan. Iya, betul. Waduh, asik. Ke sebelah lagi. Bu, maaf ini nggak terlalu bagus sama Ibu ini. Aduh, katanya. Saya selalu gitu ya. Ini beneran Ibu kayak gini. Cinta Bu. Aduh. Berat ya tujuan hidup ini. Cinta? Iya. Kenapa harus cinta? Cinta itu kadang-kadang membahagiakan, kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang juga menjadi hegemoni. Kebanyakan Nggak apa-apa. Ini udah kelebihan banget sebenarnya. Iya. Kadang-kadang aja Bu ya. Banyak kadang-kadang ya, kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang membahagiakan, kadang-kadang dia menjadi proporsinya hegemoni. Bu, proporsinya. Tergantung. Tergantung, oke. Jadi cinta itu kadang-kadang. Betul Itu aja sekali. lah kuncinya. Kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang menyenangkan gitu ya. Kadang-kadang menjadi hegemoni. Oke, siap, luar biasa. Cinta definisi Bu sosiologi kita. Oke, ke Ibu yang sebelah lagi Bu. Siap. Saya lebih ke ini aja deh. Sosok Ibu. Sosok ibu mendidik, kemudian melahirkan, kemudian juga keikhlasan. Keikhlasan. Oke. Luar biasa ya. Next sebelah lagi. Ini nggak tahu kenapa lagi. Enggak Bu. Nggak, saya serius Bu, ini nggak tahu kenapa. Bener-bener Ci. Pasangan hidup Bu. Ini sebenarnya acara India ini sebenarnya.
kuliah nih ya jadinya. Pasangan hidup ya. Ya, suami, ya, keluarga dan anak. Oh, oke. Suami, keluarga dan anak. Benar juga. Betul. Aman Bu ya? Aman. So Insya far so Allah. good. So far so good. Oke. Sebelah lagi. Siap. Bu, kita ke politik, Bu. Politik kepala daerah, 2 kata KPR, kepala daerah, DPRD, produk hukum. Produk hukum. Oke. Lanjut lagi ke sebelah lagi nih. Cari yang bagus dong, Ci. Oke, Bu. Saya kasihan juga tadi ya. Bu. Iya. Ya udah Bu, saya mau nanya ini aja deh Bu. Bangka Belitung Bu. Bangka Belitung. Nah, apa tuh? Pulau, ya, timah, dan lempah kuning. Oke. Benar. Jadi lapar saya. Lapar ya, udah jadi ya. Oke. Kopi kan? Iya. Tanya ke sebelah terakhir nih Bu. Bu Margarita aja terakhir ya. Siap. Setia Bu. Setia Cek. itu ini dia agak Penasaran ini. agak ngencok nih. Setia, keikhlasan, memaafkan, dan soulmate. Emang ada ya Bu setia? Eh, Jeng jeng. ada. Oh, ada. Ini agak mikir keras ya, Ada. Bu. Contoh Habibie Ainun kan? Wah, iya benar. Setia. Saya berkaca sama itu dia. Itu. Ada aja nih. Kalaupun minim. Nah, Iya. Oke, kayaknya gamesnya kita udahin dulu Bu. Seru Bu. Seru. Ada lagi games kedua ya? Nah. Oke, siapa tahu. Yuk. Udah mulai. Cuma gini doang. Cuma gini Iya. doang. Cuma gini doang. Apa kita? Oke. Oke, kita ke bincang santai kita hari ini Bu. Oke. Kita ke momen Hari Ibu ya. Oke. Kita ke Ibu Margarita dulu kayaknya. Bu, Ibu ada seorang ibu ya. Anak berapa Bu? 1, insya Allah baru 1. Insya Allah satu. Oke. Suami insya Allah 1 juga ya. Suami harus ya. Insya Allah 1. Oke. Dan harus 1. Ibu memaknai Hari Ibu ini Bu. Hari Ibu. Hari. Ini serius deh berarti ya? Serius. Enggak sih Bu, santai aja. Santai. Hari Ibu. Hari Ibu itu menurut saya ada 2 perspektif. Pertama, perspektif saya sebagai anak dari seorang ibu. Kedua, perspektif saya sebagai seorang perempuan secara global, baik itu sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai wanita yang bekerja. Nah, kita bahas salah satu deh. Bahas salah satu. Yang pertama, Oke, lanjut. yang pertama, saya sebagai anak dari seorang ibu, sebenarnya tidak ada hari khusus atau momen yang spesial untuk merefleksikan rasa cinta, rasa sayang dan bersyukur kepada ibu, karena memang setiap hari sudah kewajiban kita memberikan kasih sayang, mengabdi ya kepada orang tua gitu, dari kewajiban kita. Nah, yang kedua, belum yang kedua, baru yang pertama, tapi itu kita jadikan momen kilas balik kita untuk bersyukur atas pengorbanan ibu, perjuangannya dan keikhlasan seorang ibu yang telah membesarkan kita dan memberi pendidikan dan membesarkan kita gitu. Jadi saya pengen nangis. Yang kedua, udah mulai agak auranya jadi nggak sama. Jadi mengharu biru ibu. Yang kedua, perspektif kedua, saya bicara dari perempuan. Walaupun ini Hari Ibu, Mbak Luna juga dia kan perempuan gitu. Perempuan ini dia bisa sebagai ibu, sebagai istri, seorang istri, dan juga sebagai perempuan yang bekerja. Ya, jadikan ini sebagai momentum kilas balik kita kepada perjuangan kaum perempuan ketika merebut kemerdekaan. Nah, zaman sekarang, saya berharap perempuan zaman sekarang bisa berbuat yang positif untuk mengisi kemerdekaan, berkontribusi, berpartisipasi positif untuk mengangkat harkat dan derajat kita sebagai perempuan. Nah, itu aja bagi saya peringatan Hari Ibu. Jadi 2 perspektif ya. Sebagai seorang ibu dan sebagai seorang anak yang mempunyai ibu. Oke, jadi luar biasa sekali ya sosok seorang ibu itu ya. Dan nangis tuh. Dan nangis ya. Belum. Ya, jadi kita tuh tidak hanya hari ini saja mengapresiasi seorang ibu, kan kita harusnya setiap hari Bu ya. Betul. Dan itu bisa kita tampilkan dengan cara sikap kita dan juga tutur kata kita kepada ibu kita sendiri. Nah, pemirsa, tadi kita udah dengar dari Ibu Margarita. Sekarang kita beralih ke ibu yang sebelah Bu ya. Perempuan. Perempuan. Belum ibu ya, tanda kutip ya. Bu, ini
kita bahas dari sosiologis Ibu, Iya. sebagai dosen sosiologis Bu ya. Gimana sih Bu interaksi antara seorang ibu dan anak gitu Bu, yang harusnya sebaiknya kayak gimana, dan ibu pun pada anaknya gimana gitu Bu? Oke, ya. Jadi sebenarnya tadi Mbak Cici nanya bagaimana seharusnya interaksi antara ibu dan anak. Memang pada dasarnya ibu tuh punya banyak fungsi, keluarga punya banyak fungsi, bukan hanya fungsi reproduksi saja, ya fungsi melahirkan bukan, tapi juga ada fungsi pendidikan, kemudian fungsi pengajaran, fungsi kemudian rekreasi, fungsi ekonomi, itu ada pada sosok ibu. Nah, bagaimana seharusnya interaksi antara ibu dan anak? Ya, seharusnya adalah karena keluarga, ibu itu merupakan keluarga intim, ya keluarga intim dari keluarga intim maksudnya keluarga terdekat ya. Jadi keluarga terdekat, maka harus yang paling kita hormati itu adalah ibu, memang ibu dan ayah. Jadi mereka memiliki fungsi-fungsinya tadi yang saya katakan. Jadi bukan hanya sekedar fungsi reproduksi, enggak. Kita selalu merepresentasikan ibu sebagai agen reproduksi, bukan, tapi ibu juga agen sosialisasi, agen mengajarkan. Justru bagi sebagian orang ibu itu dianggap sebagai madrasah. Ya, maka salah sekali ketika orang bilang bahwa perempuan tidak butuh pendidikan. Lah, sementara anaknya selama ini banyak dengan ibunya. Bagaimana ibu enggak punya pendidikan? Saya rasa kemudian ini membuat harusnya interaksi ibu dan anak itu bukan hanya sekedar ibu dan anak dalam artian ada relasi, tapi juga bisa sebagai partner hidup, teman saling bercerita, ya. Itu luar biasa sekali ya penjelasan secara akademisi sekali Bu. Ya, jadi seperti yang dijelaskan Ibu Luna tadi bahwa seorang ibu juga harus memiliki pendidikan Bu ya. Iya, tentu saja. Oke, ini tidak mengecilkan hati ibu-ibu yang mungkin zaman dulu kan Iya, beda zaman iya. ya. Udah generasi berbeda, kita tidak mengecilkan hati ibu Iya. dulu. Tetapi seorang ibu memang luar biasa ini. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Bu Luna dan Bu Margarita, ini pertanyaan sama sebenarnya Bu, Iya. untuk berdua. Karena ini kita tadi bahas tentang perempuan. Iya. Perempuan ya. Ibu itu seorang perempuan. Nah, kita tahu sampai detik ini ya perempuan sering menjadi korban buaya. para laki ya ibaratnya. Nah, itu bagaimana Bu menanggapi hal seperti ini Bu ya? Dari Ibu Margarita dulu. Ini sama nanti kita jawab lagi Bu. Ini korbannya buaya atau korban kekerasan rumah tangga nih? Nah, itu pokoknya gitu begitu kan? Mungkin korban kekerasan rumah tangga pada ibu, Rumah tangga, ya. pertanyaannya pada buaya pada saya gitu ya. Kalau kita ngomong secara kehidupan sekarang ya bisa saja kekerasan ini dari kekerasan rumah tangga atau kekerasan yang mungkin dalam gender kita dibeda-bedakan ya, itu juga termasuk korban juga sebenarnya kita Bu ya. Iya. Nah, mungkin Bu, dari Bu Margarita lebih ke sisi istri Ibu, mungkin ya. istri. Iya, gimana? Oke. Menanggapi tentang kekerasan rumah tangga, itulah yang saya katakan, Ibu Luna katakan, perempuan harus punya pendidikan yang tinggi. Ya, atau setidaknya perempuan harus memiliki ilmu ya, dan ilmu itu kan tidak harus dari kita dapatkan dari harus S1, S2 atau S3, nggak harus kayak gitu. Jadi kita bisa mengupgrade ilmu kita melalui sekarang udah medsos, udah itu kan, udah tergantung banget kita sama medsos. Jadi kita bisa mengupgrade ilmu kita. Kemudian juga udah gitu negara ini juga dipayungi hukum gitu tentang kekerasan rumah tangga gitu. Jadi perempuan harus punya pengetahuan atau melek pendidikan. Tidak harus pendidikan di bangku kuliah, enggak. Jadi memang harus informasinya harus update. Oke. Jadi seperti itu Bu ya. Kita Jadi harus tahu selalu ya, jadi itu dia yang saya katakan tadi, kita harus berpartisipasi, berkontribusi gitu kan, melakukan hal yang positif gitu. Hal positif agar untuk melakukan hal-hal yang kita jangan sampai kita tuh sebagai kaum perempuan tuh diremehkan gitu. Jadi harus mengangkat derajat dan martabat kita sendiri. Nah, kalau kita sendiri juga enggak aware dengan harga derajat kita, gimana laki-laki mau menghargai kita gitu kan. jadi Gitu. kuncinya hargai diri sendiri. Harga diri sendiri. Jadi dengan terus meningkatkan pendidikan Kapasitas atau kita. wawasan lah ibaratnya. Betul. Oke. Kalau ibu yang Hidup sebelah perempuan. hidup perempuan. Oke. Perempuan. Sebelahnya udah senyum, udah gak sabar lagi kayaknya mau jawab Bu ya. Enggak, saya juga pusing dari apa pertanyaannya. Perempuan, saya bilang ibu ya. Iya. Buaya Perempuan ya. sering menjadi korban para lelaki mungkin. Begitu yang sering kita dengar Bu. Itu dari perspektif dari tadi seorang korban kekerasan mungkin. Mungkin Iya. Ibu seperti hal lainnya Bu yang sering terjadi gimana Bu? Oke, perempuan sering menjadi korban kekerasan ya, kekerasan dalam artian verbal maupun kekerasan-kekerasan yang lainnya. Saya sepakat dengan yang dikatakan Mbak Cici tadi ya, memang dari secara historis perempuan tuh diposisikan pada posisi yang tidak enak sekali, posisi inferior, sementara laki diposisikan dalam posisi yang superior ya. Maka dari itu konsekuensinya ada tindakan-tindakan yang
diskriminasi terhadap perempuan, bahkan hak-hak terhadap perempuan itu tidak diberikan. Misalnya kita melihat bagaimana hak pendidikan tidak diberikan, hak untuk berpolitik itu baru diberikan ketika ada gerakan-gerakan perempuan itu sendiri. Nah, bahkan sekarang dari catatan tahunan Komnas Perempuan mengeluarkan kekerasan terhadap perempuan itu banyak terjadi di ranah personal. Ranah personal ini seperti ranah hubungan keluarga, ranah kemudian pacaran, ya makanya hati-hati dengan pacaran ya. Bisa juga melahirkan kekerasan-kekerasan yang sifatnya baik itu simbolik maupun kekerasan seksual. Nah, itu memang terjadi, apalagi di era pandemi ini kekerasan terhadap perempuan itu meningkat 75%. Salah satu kekerasan yang terjadi itu adalah kekerasan berbasis online ya. Nah, perempuan identik sekali dengan kekerasan. Ya, karena tadi posisi yang tidak mengenakan diberikan kepada perempuan, kemudian menjadikan ini membudaya laki-laki pada posisi tinggi, perempuan pada posisi rendah. Oleh karena itu, bagi saya untuk menghapuskan kekerasan seksual itu pertama harus dimulai dari perempuan, ya. Dimulai dari perempuan, mereka memahami apa yang menjadi kekerasan seksual. Saya rasa WHO sudah mengeluarkan 15 catatan tentang kekerasan seksual. Salah satunya misalnya pemaksaan perkawinan, kemudian aborsi dan lain-lain itu sudah dinyatakan, dan itu harus mengetahui kekerasan seksual. Dan pendidikan seksual itu saya rasa penting bagi anak-anak. Di beberapa negara sudah kenapa saya katakan penting? Pendidikan seksual itu bukan sekedar pendidikan tentang hubungan-hubungan seksual, bukan. Tapi ketika anak kecil bagian mana yang tubuhnya tidak boleh dicolek oleh laki, itu sudah menjadi pendidikan seksual. Dan kita masih menganggap pendidikan seksual itu tabu. Dan itu mungkin bisa kita sedikit ubah sehingga itu dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan itu. Itu sebenarnya peran seorang ibu. Iya, tentu saja peran seorang ibu. Saya seperti anak saya udah saya ajarin dari kecil bahwa mana bagian yang boleh pegang, siapa yang boleh megang, sudah saya ajarin. Jadi emang pendidikan utamanya dari ibu, seorang ibu. Luar biasa sekali pemirsa. Jadi dari ini kita dapat kesimpulan bahwa sebenarnya pelajaran seksual itu sebenarnya jangan dianggap tabu. Iya. Karena ini sangat penting dan fatal bila kita lewatkan, ya. Nah, itu juga perannya ibu sangat penting untuk mendidik atau memberitahukan hal-hal tersebut, Bu, ya. Oke. Ini tentang perempuan. Ini tentang perempuan lagi, Bu. Margarita ya. Saya ke Bu Margarita lagi nih. Bu, Nyontek dulu ya. Jadi karena tadi kita udah bahas perempuan dan perempuan, sekarang apa sih, Bu, kebanggaan menjadi seorang perempuan? Satu aja. Kalau banyak sih, kenapa enggak? Saya bangga seandainya ya saya bisa diputar waktu tanya sama yang di atas. Kamu mau jadi perempuan atau laki-laki? Saya mau perempuan, jadi saya bangga sekali perempuan. Banyak nih yang bangga apa? Satu aja. Satu. Boleh dua. Saya bangga perempuan bisa melahirkan. Itu bisa laki-laki. Bangga. Itu beda ya, Bu? Beda. Dan perempuan ini bisa melahirkan generasi bangsa. Iya. Laki nggak bisa, Bu, ya? Dengan dari seorang ibu, dari seorang ibu bisa Pak Jokowi nggak akan ada artinya kalau nggak ada perempuan, kalau nggak ada seorang ibu. Jadi di tangan perempuan lah bangsa ini ada. Oke, luar biasa. Jadi seorang Pak Jokowi orang nomor 1 di Indonesia. Di bangsa itu panggung kita ya di Indonesia. Aduh. Jadi di Indonesia Pak Jokowi nggak ada artinya kalau nggak ada ibu. Jadi sangat besar peran ibu itu. Saya bangga jadi wanita jadi ibu. Iya, harus. Ya, harus, Bu, ya. Oke, Bu, ke ibu yang sebelah lagi ya. Saya paling senang sama ibu sebelah ini. Dia senyumnya gimana ya? Senyum melecehkan ya. Oke, Ibu. Tapi kita begitu mulianya seorang perempuan, tapi kenapa kita sering diperdaya, Bu? Diperdaya. Kenapa diperdaya? Pertanyaan kepada saya. Ya. Jadi saya tertarik kenapa diperdaya ya? Iya. Bukan diberdayakan ya. Jadi perempuan kalau mungkin mudah perasa atau gimana, Ibu? Mungkin bisa jelasin, Ibu. Baperan ya. Saya enggak kok. Laki-laki juga baper mungkin. Ya. Bang Alza mungkin pemirsa Bapak di depan sana juga mungkin baperan ya. Jadi ada gala-galanya juga. Oke. Sebenarnya satu hal yang membuat kenapa perempuan sering berdaya, saya rasa konstruksi yang melekat di dalam masyarakat. Ya, konstruksi tersebut menempatkan, saya katakan tadi, menempatkan posisi laki-laki pada posisi superior, sementara perempuan pada posisi inferior. Ya. Nah, kemudian konsekuensi untuk melanggengkan posisi superior, laki-laki harus dianggap kuat. Ya, jadi harus dianggap tegas. Maka dari itu ada stereotip laki-laki tidak boleh cengeng. Padahal setiap manusia pasti
bisa menangis, Iya. termasuk laki-laki. Tapi konstruksi karena untuk melanggengkan posisi superior tadi, dianggap laki-laki tidak boleh nangis. Kasihan sekali laki-laki Iya. bagi saya. Kenapa mereka tidak bisa meluapkan? Nah, menangis itu seakan-akan milik perempuan, padahal tidak. Ya, laki-laki perempuan bisa menangis. Ya, sama halnya kenapa perempuan harus pakai yang pink sementara laki-laki pakai baju biru. Itu kan konstruksi yang tidak adil ya. Iya. Biru dianggap kemudian kuat, kemudian pink dianggap lemah lembut, dan stereotip perempuan dianggap lebih menggunakan perasaan dibandingkan laki-laki yang menggunakan logika. Itu sebenarnya salah satu yang digunakan untuk melanggengkan posisi superior laki-laki. Karena dulu ya misalnya muncul komputer itu dianggap hanya laki-laki yang boleh menggunakan. Konsekuensinya apa? Mereka yang bekerja di luar itu laki-laki. Ya, sementara di dalam ranah domestik perempuan, dan perempuan konsekuensinya tidak boleh mengambil keputusan. Ya, maka dari itu ada konstruksi-konstruksi yang memang tidak seimbang yang menempatkan posisi perempuan itu. Saya rasa mungkin kita mengkonstruksikan kembali ya. Jadi seperti laki-laki tidak boleh baper. Enggak, itu kan perasaan, setiap orang punya perasaan. Jadi selama masih ada perasaan dia bisa nangis, bisa curhat ya. Mungkin laki-laki juga sering gosip. Oh Iya, coba Bu Margarita kalau ketemu teman laki-laki, gosip juga gosip. kan? Iya. Jadi sih. bukan hanya perempuan saja, sama saja. Tangannya ke sana. Iya. Artinya bukan masalah diperdaya terasa atau gimana Bu ya? Iya, bukan. Sebenarnya Di grup WhatsApp itu kan laki-laki yang paling sering gosip Iya. kan? wow. Iya, benar. Ini saya percaya nih soalnya ngomong dosen. Ini pas sudah Sudah ada ada analisa. Iya, Sudah ada analisa juga. Sudah ada analisa dan ada kajiannya Iya. tentunya biasanya. Oke, luar biasa. Ini kita harus banyak minta maaf sama laki hari ini bukan ya? Iya. Oke, kita lanjut lagi nih Bu ya. Saya merasa tadi dari bahasan kita ini wanita itu begitu kuat juga ya Bu ya. Tentu. Oh, tentu. Mereka mulia, mereka juga kuat. Tapi kenapa perempuan masih memerlukan lelaki Bu? Ini siapa yang mau jawab nih kira-kira? Ini dijawab Ini kejadiannya atau pengalaman nih sebenarnya. Iya. Nah, bingung kan? Boleh ke ibu aja deh. Oh, gitu ya. Tapi ibu juga dapat giliran Bu, jangan senang. Oh gitu ya. Oke, berarti Margarita dulu. Apa pertanyaannya? Waduh, mama bisa. Kita kan tadi mulia, kita juga kuat Bu ya. Seperti yang saya dengar-dengar dari ibu ini contoh-contoh wanita kuatnya tadi. Bisa ngangkat galon. Iya. Tapi kenapa kita masih perlu lelaki Bu? Iya. Oke. Ya, berdasarkan pengalaman ya. Oke, boleh. Karena sebenarnya itu ilmu nggak ada sih kalau misalnya perempuan butuh laki-laki gitu, nggak ada sebenarnya, atau nggak tahu ada solusinya. Nah, kalau misalnya pengalaman bagi saya laki-laki itu suami itu sebagai partner dalam hidup. Jadi tidak semua hal perempuan bisa. Jadi perempuan ini kadang-kadang juga seperti Bu Luna katakan, perempuan juga ada galaunya, ada ngerasa lonely gitu kan, ngerasa lonely, sendiri okay. gitu kan, ngerasa kayak gitu. Jadi ya saling mengisi laki-laki juga gitu ya, saling partner lah. Jadi butuh teman ngobrol, butuh tidak semua semua yang tidak ada masa tidak semua perempuan tuh bisa mengambil keputusan. Jadi butuh sharing ke laki-laki. Ke suami gitu, butuh sharing suami. Jadi emang butuh ya saling, gak usah gitu ya. Nabi Adam aja butuh Hawa. Nah, apalagi sama kita. Oh, siap. Gitu. Jadi walaupun kita kuat, kita butuh laki. Betul. Oke Bu, dia udah gak sabar mau jawab ya. Udah nggak tahu jawabannya ini apa. Nah gimana Bu, secara sosiologis mungkin? Atau pengalaman juga boleh Bu? Pengalaman apa ini? Pengalaman cinta Bu. Oke. Ya, laki-laki butuh perempuan, perempuan juga butuh laki-laki. Ya, biar bisa saling menguatkan. Oke, ya. siap. Jadi tentu saja kalau saya bilang bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita ini ada animal sosial, ya, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, tapi harus selalu berkontak, berkomunikasi dengan orang lain untuk saling mendukung. Kita makan dari mana? Dari nelayan, yang seperti tidak tahu lewat tangan siapa. Ya, kita kemudian interaksi-interaksi, misalnya saya mengajar, ya itu ya tentu saja membutuhkan kontak dengan makhluk lainnya karena kita animal sosial tadi yang saya katakan. Nah, laki-laki juga butuh perempuan, ya, butuh tadi Bu Margarita katakan bukan hanya sekadar pasangan hidup, tapi kemudian mitra, partner, bercerita, ya, partner yang mendukung. Jadi bukan hanya sekedar ya untuk mengambil keputusan mereka saling diskusi misalnya. Jadi ya bisa saling menguatkan lah kalau saya rasa. Dan ketika kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan, sistem-sistem yang tidak menguntungkan terhadap perempuan pun tidak dapat didukung kalau tidak ada sinergi dari laki-laki itu sendiri. Oke, luar biasa. Jadi saya bisa simpulkan bahwa
lelaki dan perempuan itu saling membutuhkan. Tentu. Iya. Tapi permasalahannya Ci itu ada di bagaimana laki-laki, bagi tipe lakinya. Karakter laki-laki bagaimana itu yang dibutuhkan. Udah mulai nyimpang guys. Oh kita gitu kan, betul ya laki-laki. Tapi karakter laki-laki seperti apa yang dibutuhkan oleh perempuan untuk mengisi gitu? Ini curhat kayaknya ya. Jadi walaupun saling membutuhkan, tapi ada tipe-tipe Iya, juga karakter Bu, seperti ya. apa gitu. Ya, kita kan saling menguatkan. Jadi harus Karakter klop seperti juga apa Bu kali ya. Iya, karakter seperti apa yang saling menguat tuh karakter seperti apa? Wow, luar biasa. Kita kayaknya udah agak seriusan ya Bu bahasannya. Dan kita tahu-tahu enggak serius. Nggak serius sih sebenarnya, sambil ketawa juga sih sebenarnya. Hmm. Nah, kayaknya kita seling lagi sama games juga ya teman-teman Bang Kapos ya. Kayaknya kita break sebentar dulu Bu. Break sebentar. Kita break sebentar buat teman-teman juga tetap ya stay di live streaming kita, oke? Kita break sebentar Bu. Mari. Oke. Oke, kembali lagi ke Misa Bang Kapos di Bincang Asik. Memang asik ternyata ya. Apalagi kita menghujat lelaki hari ini luar biasa di hari Ibu. Ini nonton perempuan banyak. Pasti perempuan ini. Terima kasih sudah nonton ya tentunya. Oke, seperti janji saya tadi kita games lagi Bu. Oke, siap. Kita games, kita jawab cepat. Ibu harus memilih. Harus memilih Bu. Tidak boleh pilih dua atau tidak menjawab ya. Siap. Siap. Oke. Kayaknya kita ke selang-seling ke Ibu yang sebelah dulu, Margarita. Ibu itu sangat bagus ya. Oke, Bu Margarita. Harus cepat Bu. Hujan atau kemarau? Hujan. Oke, hujan. Kenapa Bu? Dingin, terus hujan itu membawa kita ke kenangan. Asik. Kalau kemarau, banyak susahnya ya. Kenangan atau genangan? Genangan, tapi sambil melihat itu jadi kenangan gitu. Ini pas sekali ya sebenarnya hujan. Iya. Ke sebelah. Oke. Ke sebelah Bu. Waduh, nyambung Bu. Kenangan atau genangan Bu? Kenangan deh. Kenangan. Punya kenangan Bu? Yang menyenangkan. Pasti punya deh. Oke, punya. Kisah Bu satu Yang di mana, Bu? kenangan yang paling Yang di bekas mana? Bu. Ayo, yang di mana? Di mana, Bu? Apa ya kenangan yang paling membekas ya? Yang terngiang-ngiang Bu. Aduh terlalu banyak sehingga susah diutarakan kayaknya ya. Satu aja Bu. Atau yang di Jogja, Bu? Kan? Jobnya sudah selesai, sudah pulang ya. Jadi makanya udah. Baik, dia memutuskan untuk tidak banyak bicara tentang Jogja Bu. Tidak. Ya, banyak Jogja itu kenangan. Iya, banyak kenangan di Jogja. Maka susah untuk diceritakan. Oke. Kita skip itu lanjut lagi kisah Jogja ini. Iya. Nanti ya Satu hari sih di belakangnya belakang layar ya. Oke. Kita pindah ke Ibu Margarita karena nggak mau nyerita Jogja tadi ya. Makan atau lembur? Lembur. Wow. Iya. Kenapa Kalau pilih lembur lembur? segemuk nanti. Oh, iya. Kalau lembur menciptakan karya. Wah, luar biasa. Ini benar-benar jawaban wanita karir ya. Iya. Mending lembur daripada makan. Iya, kalau makan gemuk. Gemuk. Saya lagi program diet dan menguruskan badan. Tapi kalau lembur menghasilkan karya, nggak menghasilkan lemak. Luar biasa. Sukses terus ya. Iya. Ke sebelah lagi. Ini enggak. Aduh. Saya mohon maaf lagi Bu. Nggak tahu karena jelek terus Ibu ini pilihannya. Saya lirik-lirik lipnya itu. Cinta atau dicintai?
bucin dia. Saya sebenarnya nggak bucin ya. Ya kenapa ya? Cinta atau dicintai? Ya saya Dicintai atau dicintai ya? dicintai aja deh. Dicintai. Biar enak di sayanya. Kalau kita cinta atau mencintai ya maksudnya. Kalau saya mencintai banyak nanti terlalu sakitnya. Oke. Mm-mm. Tapi dicintai membahagiakan nggak, Bu? Membahagiakan. Walaupun kita nggak suka sebenarnya sama orang, Bu. Ya membahagiakan. Yang penting bahagia. Ya berarti bahagia. Yang penting saya ini ternyata ada yang cinta sama saya. Jadi gini Mbak Cici, Mbak Luna ini, Yes, ya. Mbak Luna ini sudah lewat masa-masanya untuk Oke. mencintai. Jadi Hmm. sekarang dia berhak untuk dicintai. Ya bukan Oh, begitu. Iya, begitulah. Jadi kemarin itu sering mencintai. Iya, makanya Ah, udah habis, Bu, ya? Sudah habis. Stoknya? Stoknya sudah habis. Tinggal giliran jatah yang dicintainya sekarang. Yang mencintai. Nggak lama lagi ya, Bu? Nggak tahu lama apa nih. Oke, lanjut ke sebelah lagi, Bu. Ganteng atau kaya, Bu? Ini pertanyaan susah. Kalau dulu saya masih ABG atau kuliah gitu ya, saya pilih ganteng. Kalau sekarang realistis, Bu. Kaya. Saya pilih kaya karena ganteng tuh nggak bikin kenyang. Tapi kalau bisa milih ganteng pas kaya dong. Aku itu. Bersyukur banget. Ganteng dan kaya itu bonus buat Bu ya. Iya. Kalau dua-duanya dapat. Tapi lebih kaya aja, Bu ya. Saya pilih kaya sih. Iya, realistis. Saya juga sih. Realistis. Ibu, apanya? Ganteng atau kaya? Ya, sama dong dengan Kaya. kaya. Oke, Realistis ya. aja. Kita realistis, wanita realistis. Iya. Bukan materi ya, tapi realistis. Oke. Oke, bukan mata tapi realistis. Ini lari semua cewek. Cowok-cowok, Bu. Ya lihat kita berdua maksudnya. Lari ngapain? Mau kesini? Mau minta foto bareng? Lari mundur. Oh. Oke, lanjut lagi, Bu. Ke Ibu satu lagi. Iya. Ibu Luna ya. Hmm? Atas atau bawah, Bu? Apanya? Atas aja deh. Atas ya. Saya suka pada posisi-posisi tinggi. Iya, Oh, oke, oke. atas aja deh. Tergantung kita memikirkannya Iya, sebenarnya iya. atas atau bawah. Oke, Betul, lanjut. betul kan? Sebelah lagi nih. Ini mulai nggak jelas ini. Ini saya juga titipan ya, Bu ya. Oh. Sebenarnya itu nggak maksud nanya kayak gini. Biar aman aja nih. Besar atau kecil, Bu? Besar apa kecil? Tergantung sih. Apanya dulu nih konteksnya buat apa gitu? Saya nggak tahu ini konsepnya. Besar lah. Kalau besar itu bisa berbagi sama orang. Oke. Kalau kecil apa yang bisa bagi? Benar. Betul sekali. Oke, benar. Besar ya, Bu. Yang bisa berbagi. Mulia sekali, luar biasa. Sebelah lagi, Bu. Menangis atau marah? Saya rasa lebih baik menangis daripada marah. Ya, sama-sama menguras energi. Tapi ketika kita sudah menangis, kita sudah lega. Tapi ketika marah, justru kita menimbulkan masalah baru. Orang-orang membenci kita. Betul. Ya, Menangis, Bu ya. yang menangis itu bukan aib ya. Senang sekali kalau kita punya masalah, kita tangiskan sedikit merendahkan psikologis kita. Dan laki-laki bisa menangis juga. Tentunya. Jadi Laki-laki tidak hanya aja. wanita, Bu ya. Iya, laki-laki jangan-jangan menangisnya hanya di pojokan malu dia. Nah, itu lebih bikin psikologisnya nggak terganggu juga ya nanti ya. Jadi menangis itu bukan suatu Bukan yang harus sesuatu yang harus dipermalukan. ditutupi, enggak. Ini kayaknya azas yang Ibu sebut tadi tuh diambil oleh film-film Indosiar, bisa, Bu. Sering menangis. Ya? Cinta juga. Enggak pernah nonton gitu. Lanjut lagi, Bu, ke sebelah, Bu. Polos atau warna, Bu? Apa? Polos atau berwarna? Warna lah. Warna. Warna biar indah. Suka warna apa, Bu? Saya suka warna hijau. Hijau. Oke. Segar. Segar. Ini pengikut Nabi banget ya, Iya. warna hijau. Ke sebelah lagi. Iya. artinya. Lurus atau bengkok? Lurus-lurus aja deh. Lurus. Kalau saya suka bengkok. Kenapa? Saya suka bengkok. Suka bengkok. Ya, nah ini perspektif kita berbeda nih. Oke. Dia suka, saya suka bengkok. Oke, beda, Bu ya. Mau dijelasin atau enggak usah? Nggak usah deh, nggak usah. Soalnya juga bingung. Suka bengkok ya. Lanjut lagi ke sebelah lagi. Ke sebelah tadi. Kemana tadi? Saya tadi. Bengkok kan Sampai sini ya. Kemana tadi? Oh, ke sini artinya. Iya. Korea atau Turki, Bu? Korea kan Turki dong. Turki, Ati suka yang Arab. Iya, tapi saya ada Islam. Wah, luar biasa. Oke, ke sebelah nih. Korea dia. Saya beda loh, Oh, beda beda. pertanyaannya. Ini terakhir, Bu. Buaya atau ikan, Bu? Apa? Buaya atau ikan? Ikan dong. Ikan. Ikan itu menyehatkan, ikan itu berfungsi banyak bagi kesehatan, sementara buaya itu yang kita lihat sekarang ya banyak memakan, banyak memangsa ya, kemudian diidentikan juga dengan buaya darat yang juga memangsa ya, jadi Sama. bedakan. Ini kasihan banget sih. Sebenarnya saya tuh penasaran loh. Iya. Ada masa lalu apa Bu Luna ini? Sampai ngomong gini banget gitu ya. Gak mau dibawa lagi gak mau. Sebenarnya saya pengen nanya, Bu. Tapi saya nggak enak, Bu. Iya ada masa lalunya apa gitu.
Nggak ada masalah apa-apa. Saya baik-baik saja sama Iya, laki-laki. saya Bukan penasaran. begitu? Ada apa dengan Jogja gitu sampai di sini gini gitu loh. Nggak ada masalah sama laki Bu ya? Enggak. Aman Bu ya? Aman. Aman. Oke. Hmm, Oke. Nggak ada masalah sama laki. Kayak teman-teman guru pasti tahu. pasti. Teman saya justru banyak laki-laki. Oke. Nggak ada masalah Bu ya? Enggak, justru enak kalau laki-laki itu enak apa maconya ya. Maconya. Enak nggak bisa minta tolong, enak lebih cepat mereka. Oke, luar biasa. Tadi kita biasanya udah terakhir Bu ya. Iya. Sebenarnya saya masih mau banyak banget Bu. Emang ini doang? kejutan. Oh, Tagihan. Itu betul gitu doang katanya. Gengsi. tadi kita udah tahu sosok dari kedua orang ini juga ya. Terus juga kita tadi udah main games. Ini udah di penghujung acara kita. Karena kalau kita bahas ini kayaknya 1 jam nggak bakal cukup Bu. Karena seru ya bahas Seru. tentang wanita dan juga lelaki tadi itu ya. Jadi ini udah di penghujung acara. Kita ingin mendengar Bu ya close statement penutup dari kedua ibu-ibu hebat ini. Dimulai dari Ibu Luna dulu. Oke, ya karena ini temanya Hari Ibu, saya akan berbicara tentang perempuan. Hari Ibu itu esensinya adalah hari di mana perjuangan perempuan itu dimulai, hari gerakan perempuan itu bangkit. Jadi ketika berbicara sejarah kita sejarahnya posisi perempuan itu tidak enak. Nah, dengan adanya Hari Ibu, adanya Kongres Perempuan pertama, sudah dibuka pintu untuk menuju arah yang lebih baik. Misalnya ada sekolah istri sedar dari Dewi Sartika, ada sekolah Kartini, ya sudah dibuka, perjuangannya sudah ada. Kita hanya tinggal meluruskan. Lah, ketika kita tinggal meneruskan, apa nggak susah saya rasa meneruskan itu ya? Kita sudah melanjutkan perjuangannya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan perjuangan yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita sebelumnya. Jadi jangan hanya sekedar mensimplifikasi bahwa Hari Ibu itu hanya sekedar hari pengabdian, hari kasih sayang, bukan, tetapi kita meneladani kembali ya. Hari Ibu itu adalah hari perjuangan perempuan yang kemudian membuka gerbang awal bagi kebahagiaan, bagi diterimanya hak terhadap perempuan, hak politik, hak melahirkan, hak hidup ya, hak pendidikan, hak kemudian kita bisa bekerja di mana, di ruang-ruang publik, dan kita bisa berbicara di sini tentu saja karena itu ada perjuangan perempuan. Maka dari itu sayang sekali jika perjuangan perempuan ini hanya berhenti di tahap sini saja. Maka saya ajak kawan-kawan untuk melanjutkan perjuangan itu. Oke. Luar biasa. Close statement Energinya itu ya kena ya dapat ini. Semangat kita Semangat bisa nih. nih. Wih, mantap. Tadinya dari close statement dari Iya. Ibu Komisioner kita. Sama tadi karena sudah dijawab, jadi saya meneruskan aja. Jadi sebagai seorang perempuan, seorang ibu, kita tidak hanya harus bekerja di rumah, tidak harus juga bekerja di belakang meja. Jadi tambahlah kapasitas kita, walaupun kita ibu rumah tangga gitu ya, kita tetap bisa menambah kapasitas kita dengan membaca, mengupgrade informasi ilmu-ilmu yang ada sekarang gitu. Sekali lagi melakukan hal yang positif, berpartisipasi, kontribusi, melakukan hal yang positif. Satu lagi, jadi perempuan harus punya harga diri. Oke, luar biasa. Oke, itu kita udah dapat close statement dari kedua ibu-ibu yang luar biasa ini, pemirsa Bang Pos. Ini sudah di ujung acara kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu, dan untuk ibu-ibu di luar sana tetap sehat ya di pandemi COVID-19 ini. Dan kita ingin menyebutkan selamat Hari Ibu lagi, dan Ibu terakhir kayaknya kita harus memberikan final word ya untuk ibu-ibu di luar sana. Oke, 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di live streaming Bangga Post next time. Itu lah berat